Mahfud MD mengatakan bahwa untuk memakzulkan Gibran begitu sangat mudah. Ya, kata Mahfud MD mengatakan bahwa Prabowo masih menunggu sinyal kuat PDIP untuk bergabung di dalam pemerintahannya karena otomatis minta dukungan dari parlemen. Ya, karena Gibran tidak ada parlemen. Ya, itulah Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa Prabowo menunggu sinyal kuat PDIP Perjuangan untuk bergabung, kemudian melengsirkan Gibran dari wakil presiden. Dan inilah Forum Keadilan yang mewawancarai Mahfud MD. Untuk Gibran, bisa enggak dijatuhkan? Bisa. Presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya kalau terjadi melakukan lima pelanggaran hukum dan etik dan terjadi sesuatu. Ya. Jadi 6 alasannya. 1, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan besar, dan melakukan perbuatan tercela. Ini pelanggaran kan? Untuk Gibran, kira-kira tidak susah untuk menemukannya. Iya kan? Saya dengar sendiri dari menteri yang bersangkutan. Saya diperintahkan Pak Prabowo supaya tegas itu soal pagar laut di Tangerang gitu. Tapi kan lama-lama sudah nyangkut orang tertentu, mundur-mundur, sekarang belum jelas. Yang kedua, timah. Kan rame ada di atasnya kan? Iya, betul. Ada di atasnya yang namanya sudah disebut si A, si B, si C, berhenti di Moes. Pertamina, wah katanya wah ini sekian nih, ada atasnya lagi nih pemain minyak yang sudah puluhan tahun. Sudah disebut, sekarang hilang juga. Nampaknya Pak Prabowo punya keinginan itu, tapi ada satu batas. Membongkar lalu tidak jalan, membongkar tidak jalan, membongkar tidak jalan. Artinya di dalam semua kasus-kasus tadi, ada kepentingan Pak Jokowi? Iya, Pak Prabowo itu sebenarnya akan bertindak tegas. Untuk melakukan pembersihan, tapi menunggu PDIP. Karena kalau dia tiba-tiba bertindak tegas, PDIP tidak mau bergabung, itu kacau dia. Bisa runtuh, bisa berubah konstelasi. Sobat Madilog, hari ini kita kedatangan orang yang sangat saya hormati dan juga saya berguru kepada beliau. Bukan orang militer, tetapi pernah sangat dihormati oleh kalangan militer. Pernah menjadi Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, Politik, Hukum, dan Pertahanan. Pernah juga menjadi Menteri Hukum dan HAM. Pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Beliau guru kita semua, Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat datang. Terima kasih undangannya. Ya, Prof. Sehat ya, Prof? Sehat. Selalu bolak-balik Jakarta, Jogja. Ngajar, saya ngajar. Kembali ke asal. Profesi asalnya kan pengajar ya. Jadi sekarang lebih banyak ngajar. Nah, kita mau lihat nih, Prof. Dalam mutasi kemarin yang dilakukan oleh Panglima TNI, itu dalam suratnya kami baca, itu ada keterlibatan dari kantor Menko Politik, Hukum, dan HAM, memberikan surat, kemudian dari Menteri Pertahanan. Prof, bisa cerita nggak dulu proses mutasi yang terjadi di tubuh TNI ini, bagaimana sih sebetulnya keterlibatan dari kantor-kantor itu sebelum kita bicara masalah kekacauan yang terjadi? Saya baru dengar ya kalau ada keterlibatan Menko Polkam ya, sama Menhan. Sejauh saya bertugas di pemerintahan, pertama di Menhan, yang kedua di Polhukam gitu ya, yang terkait dengan TNI, itu masalah jabatan-jabatan itu, mutasi dan sebagainya, itu biasanya langsung dari Panglima. Mereka udah punya Wanjakti itu kan. Kemudian Polri juga sama, tidak pernah mengundang Menko. Sehingga kita tahunya sudah jadi. Saya tidak tahu kalau sekarang sudah berubah, Menko harus ikut ke situ. Kalau peraturannya kan Panglima itu langsung ke Presiden. Dengan Menko koordinatif saja gitu ya, tidak punya hubungan yang instruktif di mana dia harus ikut ini menentukan. Jadi yang sekarang ini ya tidak tahu unsur apa yang menentukan itu. Kalau aturannya rasanya sih sejak dulu begitu, langsung kan dari Panglima biasanya.
sprintnya itu. Ya kan dalam surat Panglima dan keputusan Panglima TNI itu ada menimbangnya, unsur menimbang. Oh. Satu keputusan presiden, dua surat dari Menko Polhukam, tiga surat Menhan, empat surat dari Kepala Staf Angkatan. Iya itu. Kalau unsur menimbang itu, Prof. Dulu saya tidak pernah berkirim surat untuk mengusulkan, kecuali mereka yang akan ditempatkan di kantor Polhukam. Mungkin dari sekian nama itu ada yang mau dijadikan deputi. Itu Menko kirim, saya minta dikirim kualifikasi ini. Karena yang ada, kalau itu bisa. Dirjen mungkin, Pak Menhan bisa kirim surat. Ada juga dari Lemhanas kalau saya tidak salah tuh, dari Gubernur Lemhanas. Iya bisa, di tempat-tempat yang di mana TNI boleh masuk, itu mungkin bisa saja kirim surat. Saya juga kirim surat, tapi khusus untuk jabatan di tempat saya yang kosong misalnya. Di Polhukam itu kan ada yang harus TNI itu misalnya Deputi 1. TNI aktif nih, Prof? Iya, TNI aktif. Pangkatnya apa, Prof? TNI aktif itu Maijen. Maijen. Kalau Sekjen, namanya Sesmen, karena kan kantor Menko itu bintang 3. Letjen ya? Iya. Atau kalau yang deputi itu bintang 2, terus ada Asdep, asisten deputi bintang 1. Bintang 1, Brigjen ya. Itu di kantor Prof itu berapa orang dulu TNI aktif, Prof? Kalau yang bintang-bintang gitu ada 6 atau 7 ya. Deputi 1, deputi 4, deputi 1, deputi 4, lalu staf ahlinya ada 3, lalu ada sesmen, lalu ada asdep kira-kira 5 gitu. Ya sekitar 10 lah. Yang brigjen ke atas. Berarti memang surat yang ini itu apakah itu tetap konstitusional atau memang karena dibunyikan di dalam surat putusan Panglima? Apa cacat? Saya dulu tidak pernah membaca konsiderannya. Ketika saya minta orang lalu dikirim penugasan dari TNI lalu diproses ke presiden biasanya. Tapi kalau Menko itu minta, iya, karena dia punya pejabat-pejabat di situ. Iya, di dalam cuma surat yang menetapkan tetap sana, Menko-nya tidak ikut. Kalau menjadi konsideran bahwa ada permintaan pejabat bintang sekian, itu sering kita minta. Prof minta orangnya nggak? Pernah minta orangnya nggak? Terkadang pesan orangnya ya, Pak. Ini kayak Indra Piliang dari Pariaman misalnya. Pak, ini Pak Brigjen ini sudah saya tolong saya cocok bekerja sama, sudah lama kenal gitu, minta. Ke Kapolri juga begitu, saya kalau misalnya Pak saya perlu polisi bintang 2, ini orangnya ada di Jogja nih gitu, siapa dikirim gitu. Polri kalau nggak salah Erwin ya, siapa Pak Do? Siapa Pak Listio? Polisinya? Iya, polisinya siapa Pak Erwin? Ada yang deputi 5, ya deputi 5. Deputi 5, terus ada staf ahli Pak Ari Wibowo. Yang deputi 5 tuh lupa saya namanya, ada yang dari NTT itu. Banyak karena bergantian, ada Bambang Priarso gitu. Banyak. Jadi polisi banyak juga. Kan kita punya deputi 3. Deputi 5 yang bidang keamanan. 5. Ya, di situ itu jenderal bintang 2. Lalu ada asdepnya 2, terus ada staf ahli saya ada. Ya. Polisinya aja yang bintang di situ 4. Tentaranya ya tuh 10 lah, tentara 10. Lalu yang lain tuh dari Kemlu, dari Kemdagri gitu, dari Kejaksaan Agung gitu kan. Tergantung bidangnya. Kalau Prof lihat yang mutasi yang terjadi sekarang, kenapa sampai menjadi masalah itu, Prof? Saya harus percaya kepada analisis orang bahwa itu ada politisasi ya. Karena hampir tidak pernah terjadi begini terus diubah dan kisruh. Kalau mungkin keliru itu biasa ya, diperbaiki itu biasa. Tapi ini kan kisruh karena ada unsur politis yang kemudian mewarnai analisis dan persepsi publik, ya kan? Ya kenapa sih kok orang dimutasi 1 hari besok diubah? Nggak mungkin. Itu kalau tidak ada politisnya. Apalagi beririsan dengan 2 isu. Isu pertama, pengaruh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo atau terhadap TNI dan Polri. Kemudian irisan berikutnya ada isu petisi
purnawirawan, forum purnawirawan, sehingga lalu dikaitkan ini posisi purnawirawan itu dipimpin, katakanlah dipimpin Pak Tirus Trisno, Ya. anaknya ini harus dimutasi, kira-kira begitu. Ya. Pengaruhnya dari mana? Orang menganalisis pasti dari Solo, kan begitu. Ya, ya. Gitu kan, itu analisis. Ya. Tapi mana yang benar saya tidak tahu ya, karena penjelasannya normatif sekali. Penjelasannya biasa, kalau dipindah, dimutasi, terus ada kekeliruan, direvisi kan biasa di mana-mana gitu. Itu normatif gitu. Tapi dramatisasinya, drama politiknya itu terasa sekali bahwa itu memang ada isu politik, isu politisasi, entah siapa dan bagaimana, itu mungkin baru nanti itu akan diketahui. Kalau sekarang kan orang masih menyembunyikan. Ada nggak, Prof, kira-kira menduga apa kira-kira unsur politiknya? Karena tadi kan dianggap ini sesuatu nggak pernah ya. Dugaan politisnya itu, dugaan ya. Ya. Kan tidak lama sesudah forum purnawirawan itu mengeluarkan itu, Ya. lalu Ari Kunto tiba-tiba ditarik, malah turun kan. Ya. Nah itu orang mengaitkan ini perintah Solo kepada Panglima, karena Panglima ini kan sejak kecil lah itu dibina oleh Pak Jokowi di Solo ya, sejak Saling membina ya. saling membina. Dandim dulu ya. Ini dugaan gitu kan. Nah, dan ini nampaknya tidak lapor ke Pak Prabowo. Kan gitu analisisnya. Sehingga Pak Prabowo tahu itu, marah atau mendengar itu tidak senang, lalu suruh balik lagi. Tidak mungkin kalau bukan Pak Prabowo yang mengubah. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin sama sekali. Artinya perubahan dalam 1 kali 24 jam Iya, pasti intervensi. mengembalikan Pak Kunto itu ada intervensi Pak Saya Prabowo. meyakini pasti perintah Presiden. Nggak bisa kok, kenapa langsung tiba-tiba diubah tanpa alasan yang rasional, kecuali mengatakan keliru. Masa keliru itu kan pasti rapatnya serius, bisa sampai keliru. Ya. Ya kan? Nah, Ya. itu menurut saya. Tapi kita lihat aja perkembangannya. Karena ini, kita bisa melihatnya ini bukan hanya sudah ada pertemuan segitiga antara Pak Prabowo, Pak Tri dan dengan Ibu Mega. Kan bagaimanapun juga ini posisinya menarik ya, Pak Tri yang kemarin baru saja merestui para purnawirawan dan prajurit TNI itu untuk meneruskan ke DPR prosesnya. Kan kata kuncinya di DPR itu sebenarnya PDIP sebagai fraksi yang terbesar kan, gitu ya. Betul, Bung. Ya, ini jadi serius loh menurut saya gitu, dan partai-partai Serius, Bung. nggak ada jaminan bahwa partai-partai itu akan tetap loyal. Kan sekarang koalisinya bukan koalisinya Jokowi, koalisinya Prabowo sesungguhnya kan gitu. Iya. Dan untuk hak angket kan butuhnya 25 tanda tangan. Saya kira kalau sudah ada backup seperti ini akan lancar, Bung. Jadi ya Presiden Prabowo tentu saja tidak mungkin sebuah pemerintahan tanpa dukungan dari kekuatan Di parlemen yang terbesar ya. kekuatan di parlemen, terutama PDIP sebagai partai pemenang pemilu. Jadi ketemu nih kepentingan PDIP dengan Prabowo untuk meluluh lantahkan para Jokower ini, gitu, Bung. Senada dengan Mahfud MD, Hadi Prayitno juga mengatakan bahwa adanya Makzulkan Gibran, yang paling berbahagia dan senang adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Dan inilah Hadi Prayitno. Hadi Prayitno. Dari surat forum purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia. PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong, wah ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Nah, yang kedua, Bang, apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, Bang Syukur, belum baca, belum sampai suratnya, ini kan jawaban-jawaban normatif. Di negara kita kalau sudah bicara
bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun itu jadi barang, Ya. Bang. Kun fayakun, semudah kita membalikkan telapak tangan. Kan kita melihat bagaimana korespondensi historisnya. Ada revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada, 7 jam selesai. Tanpa dibaca. Itu tanpa dibaca ya. Undang-undang ketok magic, Abang dah. Artinya apa? Kalau soal isu pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun jadi. Kalau pada level elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Oke. Jadi elit lah kunci dari segala-galanya soal pemakzulan ini. Oke, Jadi Bang Bang Syukur. Syukur ini jangan pura-pura nggak tahu Oke, juga lah. Bang Syukur, selain jawaban tadi yang Bung Adi mengatakan normatif, betulkah PDIP yang mungkin paling berbahagia sebenarnya? Ya, saya tidak tahu arti berbahagia itu ya. Oh. Karena feedbacknya kan tidak ada hubungan langsung ke partai kami. Oh. Nah, ini kan persoalannya Forum Purnawirawan itu melihat mungkin ada hal-hal yang tidak pas. Nah, jadi kalau misalnya Mas Adi mengatakan bahwa yang paling berbahagia, mungkin saya tidak bisa mencari definisinya. Karena berbahagia kan berarti ada sesuatu feedback Yang berpotensi mendapatkan keuntungan secara ya kan politik. tidak mungkin dari kami jadi wakil presiden kan, kecuali udah siap-siap nih nanti yang menggantikan dari PD Perjuangan jadi wakil presiden, siap aja itu bisa berlanjut. Ada mahasiswa ketawa loh, Bang. Itu loh, jadi ya itu yang saya katakan tadi. Nah, tentu saya sepakat yang disampaikan Mas Adi dalam satu poin, bahwa tentu nanti kita lihat elit-elit ini semua, ya, apakah memang ini harus dilanjutkan atau tidak, itu yang saya katakan tadi. Di pimpinan DPR, apakah lanjut ke fraksi-fraksi, ini kan banyak parameter, tapi itu ada di atas semua. Oke, baik. Kalau Mbak Putri, apakah sebaiknya surat ini dibacakan di paripurna dan kemudian diserahkan kepada fraksi atau berhenti di Sekjen DPR? Ya, karena saya bukan pimpinan DPR, mungkin itu Mas Bud bisa tanyakannya ke pimpinan DPR. Sebagai dari anggota Partai DPR, Golkar. sebaiknya gimana? Kalau sebagai anggota DPR, saya sih pengennya pertemuan Pak Prabowo dan juga Bu Mega kemarin di hari lahir Pancasila itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama mantan-mantan presiden lainnya. Jadi kan kita ngelihatnya ada